salam sejahtera semuanya. Nama saya Dr. Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memeriksa NIHSS score. NIHSS score sendiri merupakan salah satu modalitas untuk kita menilai derajat keparahan suatu stroke. Yang akan kita periksa meliputi pemeriksaan level kesadaran, pemeriksaan mata, pemeriksaan motorik, dan pemeriksaan sensorik. Akan kita peragakan dengan pasien coba setelah ini. Kita akan langsung peragakan pemeriksaan. Pertama, kita akan menilai level kesadaran, yang mana kita akan menilai satu kesadaran. Kita akan menanyakan 2 pertanyaan sederhana. Yang ketiga, kita akan minta pasien untuk melakukan perintah sederhana. Bapak, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Pak. Namanya siapa? Agustian. Sekarang usianya berapa, Pak? 26 tahun. Oke. Toleh ke arah saya. Senyum sedikit, Pak. Oke. Dari pemeriksaan sederhana tadi, kita bisa langsung isi 3 rubrik. Rubrik pertama, kesadaran. Bila pasien sadar penuh, skor 0. Bila tampak mengantuk, skor 1. Bila pasien tidak bisa mempertahankan kesadaran, skor 2. Dan bila pasien tidak sadar sama sekali, skor 3. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, skor 0 bila bisa menjawab semua pertanyaan, skor 1 bila hanya bisa menjawab 1 pertanyaan, skor 2 bila tidak ada pertanyaan yang bisa dijawab. Kemudian untuk lakukan perintah, skor 0 bila semua perintah bisa dilakukan, skor 1 bila hanya bisa melakukan 1 perintah, dan skor 2 bila tidak ada perintah yang bisa dilakukan. Oke, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan mata. Pertama kita lakukan pemeriksaan gerak bola mata. Bapak, tolong kepalanya jangan digerakkan, Pak ya. Nah, nanti tolong jari saya diikuti. Oke ya, ikuti jari saya. Oke, dari pemeriksaan tadi, skor 0 bila pasien bisa mengikuti ke semua arah, ke kanan dan ke kiri. Skor 1 bila hanya bisa ke kanan saja atau ke kiri saja. Skor 2 bila tidak bisa mengikuti ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan lapang pandang. Kita akan lakukan pemeriksaan pada satu mata. Pada mata yang tidak diperiksa akan kita tutup. Kita minta pasien untuk melihat ke arah kita, dan pasien akan diminta untuk menebak berapa angka dari jari yang diperiksakan. Bapak, kita periksa mata kanan dulu ya. Mata kirinya tolong ditutup. Bapak lihat ke arah saya, Pak ya. Oke. Ini angka berapa, Pak? 2. Oke. Ini angka berapa, Pak? 3. Oke. Mata sebelahnya lagi. Ini angka berapa, Pak? 2. Ini angka berapa, Pak? 3. Oke. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan tersebut. Skor 0 bila tidak ada gangguan lapang pandang mata. Skor 1 bila ada gangguan pandang mata parsial pada satu mata, misalnya tidak bisa melihat yang atas atau yang bawah saja. Kemudian skor 2 bila ada gangguan komplit pada satu mata, dan skor 3 bila kedua lapang pandang terjadi kebutaan total. Selanjutnya kita akan periksakan pemeriksaan motorik. Akan kita periksakan dari wajah, tangan, dan kaki. Kita periksa dari atas, tengah, dan bawah. Pertama untuk wajah, kita akan minta pasien untuk tersenyum dan mengangkat alis. Bapak senyum yang lebar, Pak. Oke, sudah. Angkat alisnya keduanya. Oke. Untuk pemeriksaan wajah, skor 0 bila normal. Skor 1 bila ada kelumpuhan wajah minor. Ketika pasien senyum akan tampak jelas asimetrinya. Skor 2 bila sebelum senyum sudah tampak asimetris. Dan skor 3 bila terjadi kelumpuhan total pada wajah hingga pasien tidak bisa mengangkat alis. Kemudian kita periksakan pemeriksaan motorik tangan. Bapak tangannya diangkat ini, Pak ya. Kita angkat tangannya 45 derajat dan kita tunggu selama 10 detik. Oke, Bapak nanti ketika tangan saya lepas, tolong ditahan ya. Oke ya, kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turun. Oke, skor 0 bila pasien bisa mempertahankan posisi. Skor 1 bila salah satunya jatuh namun tidak mengenai bed. Skor 2 bila sebelum 10 detik pasien sudah jatuh tangannya mengenai bed. Skor 3 bila hanya bisa bergeser.
dan skor 4 bila terjadi kelumpuhan total. Ya, bisa dinilai di tangan kanan dan tangan kiri pada kedua sisi. Kemudian kita periksakan motorik kaki. Kita periksakan motorik kaki satu persatu, yang kanan dan yang kiri. Kita angkat selama 5 detik setinggi 30 derajat. Bapak maaf ya, kakinya diangkat segini, nanti saya tahan ya. Oke, nanti waktu saya lepas, kita hitung 5 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, turun. Ini sama juga ya. Tahan ya, 5 detik ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Oke, pada pemeriksaan motorik kaki kurang lebih seperti motorik tangan. Skor 0 bila normal, skor 1 bila terjadi jatuh namun tidak kena bed, skor 2 bila sebelum 5 detik sudah jatuh kena bed, skor 3 bila hanya bergeser, dan skor 4 bila tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ataksia atau koordinasi. Untuk pemeriksaan pada anggota gerak atas, kita lakukan pemeriksaan finger to nose. Kemudian untuk pemeriksaan anggota gerak bawah, kita lakukan pemeriksaan heel to knee. Bapak, kita periksa dulu bagian atas Pak ya. Nanti tolong dengan salah satu tangan, kita periksa yang kanan dulu ya. Tunjuk hidung dulu Pak. Oke, kemudian coba ditunjuk jari saya. Oke, hidung lagi Pak. Ke jari saya lagi. Oke, bagus. Sip, sudah. Yang tangan sebelahnya lagi. Oke, lagi Pak. Ke jari sini. Oke, ke hidung, ke jari saya. Oke, sudah. Kemudian untuk anggota gerak bawah, Bapak permisi tumit yang sebelah kanan boleh ke arah dengkul, diturunkan ke betisnya. Oke, sip, bagus. Yang bawah, turunkan ke dengkul. Oke, siap. Oke, jadi dari pemeriksaan ini kita bisa lihat apakah terjadi gangguan koordinasi. Bila pasiennya baik, tidak ada gangguan koordinasi, skornya 0. Skor 1 bila ada gangguan koordinasi pada salah satu anggota gerak. Skor 2 bila ada gangguan koordinasi pada 2 anggota gerak. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan sensoris raba pada pasien ini. Kita bisa lakukan dengan jari kita saja cukup. Pasien diminta untuk tutup mata dan rasakan apakah ada jari yang menyentuh dan apakah ada perbedaan sensasi antara sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Bapak, tolong matanya ditutup. Kita periksa di atas, tengah, bawah, di wajah dulu. Bapak, ini terasa Pak? Kanan kiri? Terasa sama Pak? Sama. Oke. Kemudian di tangan, terasa sama Pak? Iya, terasa sama dok. Oke. Kemudian di kaki, terasa sama Pak? Terasa sama dok. Oke. Jadi pada pasien ini bila baik mendapat skor 0, bila ada rasa kurang merasa pada satu sisi, skornya 1, bila mati rasa tidak merasa sama sekali, skornya 2. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bahasa. Kita bisa nilai dysarthria dan afasia. Oke, langsung aja kita minta pasien untuk mengeluarkan kata yang agak sulit dan berbelit. Misalnya contohnya, Pak, ikuti saya ya. Ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Oke, selanjutnya kita bisa minta Bapak ini untuk menyebutkan satu kalimat yang lebih panjang. Bapak, coba sebutkan nama lengkapnya siapa tadi Pak? Agustian Wahyuningrat. Oke, Bapak, ini apa Pak namanya Pak? Pulpen dok. Oke, jadi dari pemeriksaan tadi kita bisa simpulkan bila pasien mengalami pelo ringan, skornya 1, pelo berat skornya 2, 0 bila normal. Kemudian untuk afasia, apabila normal skornya 0, skor 1 bila afasia ringan pasiennya terbata-bata, skor 2 bila afasia berat tidak keluar sama sekali, dan skor 3 bila ada afasia global. Kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu untuk melakukan pemeriksaan apakah ada inatensi pada sisi tubuh. Kita minta pasien untuk menutup mata, kemudian kita minta pasien untuk menebak sisi tubuh mana yang kita sentuh. Bapak tutup matanya, nanti bila saya menyentuh tubuhnya, misalnya di tangan atau di kaki,
kanan atau kiri tolong disebutkan ya Pak ya. Ya. Oke. Bapak terasa ada yang disentuh? Terasa Di mana ini? di tangan kanan. Oke. Terasa yang ada disentuh Pak? Terasa dok Di mana ini? di kaki kiri dok. Oke. Pada pemeriksaan ini skor 0 bila normal, skor 1 bila ada kelainan satu atau dua modalitas pada salah satu sisi, skor 2 bila ada inatensi berat pada satu sisi. Oke, kita langsung akan peragakan kasus saja. Bapak, namanya siapa Pak? Agustian dok. Ini datang ke sini kenapa Pak? Ini lemas sebelah kanan dok. Oke, dari jam? Dari 1 jam yang lalu dok. Oke. Bila kasus stroke dengan onset kurang dari 4,5 jam, bisa kita aktivasi code stroke. Ya, namun pada video kali ini kita berfokus bagaimana untuk pemeriksaan NHISS score. Oke. Bapak tadi namanya siapa? Agustian dok. Oke. Berapa usianya? 26 tahun dok. Oke. Bapak boleh toleh ke saya? Oke, senyum sedikit Pak. Oke, siap. Bapak toleh ke saya lagi ya. Nah, ikuti jari saya Pak ya. Oke, sekarang matanya ditutup yang sebelah kiri. Oke. Angka berapa Pak? 2, Angka berapa Pak? 3, Oke, yang sebelah lagi. Oke, maaf ya. Angka berapa Pak? 2, Oke, angka berapa Pak? 3. Oke, siap. Bapak senyum yang lebar. Oke, siap. Angkat alisnya. Oke, siap. Bapak, mohon maaf ya, ini tangannya nanti saya angkat segini. Waktu saya lepas, tolong dipertahankan ya. Oke, nanti saya hitung sampai 10. Oke, 1, 2, 3, kita lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap. Kita periksa kaki kanan lagi Pak ya. Nanti saya angkat setinggi ini. Saat saya lepas, tolong dicoba dipertahankan Pak ya. Saya hitung sampai 5 ya Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pada kasus ini sebelah kiri juga. Pertahankan 5 detik juga Pak ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Turun. Bapak bisa minta tolong Bapak jari yang ini, mohon maaf Pak ya. Ini tunjuk ke hidungnya, tunjuk ke jari saya. Oke, ke hidung lagi, ke jari lagi. Oke, siap, bagus. Yang sebelah juga Pak. Oke, sini. Oke, siap. Kemudian kita cek kaki kanannya Pak ya. Mohon maaf Pak ya, ini saya letakkan di sini. Tolong diluruskan sampai ke bawah, bisa? Oke, siap. Yang sebelah lagi Pak ya. Oke, turunkan. Oke, bagus. Bapak tolong sekarang tutup matanya. Ya. Dirasa-rasa Pak ya. Ini kerasa saya sentuh. Ada yang berbeda kanan kiri. Tidak ada dok. Oke. Ini ada yang berbeda kanan kiri. Tidak ada. Oke. Ini ada yang berbeda kanan kiri. Tidak ada. Oke. Boleh dibuka matanya Pak. Ikuti saya Pak ya. Ular melingkar di pagar. Allah melingkar di pagar. Oke. Nama lengkapnya siapa tadi Pak? Agustian dok. Oke. Ini apa ini? Pulpen dok. Oke. Siap. Kemudian Bapak tolong matanya ditutup. Ya. Kemudian Bapak nanti rasakan Pak ya, saya menyentuh tubuh Bapak yang mana. Itu ya, sebut aja. Misalnya saya sentuh tangan kanan, sebut tangan kanan. Kalau saya sentuh tangan kiri, sebut tangan kiri ya. Kalau saya kaki juga sebut aja ya. Bapak, ini yang mana yang saya sentuh? Kaki kanan dok. Ini di mana Pak yang saya sentuh? Kaki kiri. Oke. Ini di mana Pak yang saya sentuh? Tangan kanan. Oke, siap Bapak. Oke, ini di mana yang saya sentuh? Tangan kiri. Oke, siap. Oke, jadi pemeriksaannya sebentar sekali, bisa dikerjakan kurang dari 5 menit dan bisa kita interpretasikan. Pada kasus yang sudah dipraktekkan, dapat kita nilai NHISS score-nya.
Pertama, pasiennya sadar penuh, kemudian pasien bisa menjawab semua pertanyaan dan bisa mengikuti semua perintah. Sehingga pada 3 rubrik paling atas bisa kita berikan skor 0. Kemudian pada pemeriksaan mata, pasien bisa menggerakkan bola matanya ke semua arah, tidak ada gangguan lapang pandang, maka pada pemeriksaan mata pada 2 rubrik itu juga kita berikan 0. Kemudian pasien tersebut ketika kita suruh tersenyum ada facial palsi ringan. Ketika tersenyum tampak wajah kanannya lumpuh, kemudian tangan kanannya jatuh sebelum 10 detik dan kaki kanannya jatuh sebelum 5 detik. Sehingga untuk pemeriksaan wajah kita berikan skor 1, pemeriksaan tangan kita berikan skor 2, dan pemeriksaan kaki kita berikan skor 2 juga. Kemudian pada pemeriksaan ataksia, pasiennya melakukan pemeriksaan finger to nose dan heel to knee-nya dalam batas normal, maka skornya 0. Pada pemeriksaan sensoris tidak ada gangguan dan perbedaan raba antara kanan dan kiri. Dan kemudian pada pemeriksaan dysarthria dan afasia, pasiennya berbahasanya bagus namun terdengar pelonya terdengar ringan karena masih bisa dipahami. Jadi skornya 1 pada dysarthria dan skornya 0 pada afasia. Pada pemeriksaan inatensi, pasiennya masih bisa merasakan tubuh pada 4 sisi tubuhnya sehingga tidak ada kelainan modalitas dan skornya 0. Jadi begitu cara memeriksa NIHSS score, dan interpretasi skornya sangat mudah dan bisa dilakukan kurang dari 5 menit. Bahkan bila sudah hafal bisa kurang dari 3 menit. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.